Ulangi kembali bahwa isim maksur atau isim mangkus ini dua bagian isim yang akhirnya berupa huruf ilat. Mari kita baca pengertian dari isim maksur pertama. Apa sih isim maksur? Isim maksur adalah kalimat isim yang akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah ya. Jadi kalau ada kalimat isim akhirnya itu berupa alif lazimah, alif lazimah dan huruf sebelum alifnya dibaca fathah. Contohnya apa? Mustafa. Mustafa ini ya. Nah, kalimat ini itu nanti kalimat ini nanti dibaca sebagai isim maksur karena huruf terakhirnya itu alif. Ini tuh alif, kemudian sebelumnya ada fathah ya di sini seperti itu. Jadi contoh isim maksur yang pertama itu adalah Mustafa. Karena apa? Karena Mustafa itu huruf akhirnya itu berupa lazimah dan huruf sebelum alif dibaca fathah, fanya, fa Mustafa. Atau ada lagi contoh lain al-fata. Al-fata ini contoh isim maksur juga yang mana dia huruf akhirnya berupa alif lazimah, alif yang tetap. Kemudian dia juga sebelum akhir, huruf sebelum akhir ta itu dibaca fathah. Oke. Nah, secara lafdon atau secara lafat, secara kasat mata itu kita akan melihat bahwa alif di sini tuh kelihatannya kayak ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah alif. Makanya huruf sebelumnya itu dibaca fathah. Kan layan atau pasangan gitu. Pasangan dari alif itu fathah, pasangan dari ya itu kasroh, dan pasangan dari wawu itu domah. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua ada isim mangkus. Isim mangkus apa? Isim mangkus adalah kalimat isim yang akhirnya berupa ya lazimah. Berupa ya lazimah. Berupa ya lazimah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Contohnya al-qadhi ini ya. Al-qadhi. Ini ada huruf akhir ya, nya lazimah, ya yang tetap. Kemudian huruf sebelum akhir dot itu di kasroh. Inilah contoh isim mangkus. Ya, saya ulangi Ustaz, sepertinya Ustaz, Ustaz, gimana? screen, share screen-nya, Ustaz. Gimana, Kak? Share screen-nya Ustaz di sini, Ustaz. Oh ya, siap. Mas, Ustaz. Oke, saya share lagi. Oke. Nah, tadi isim mangkus ya, isim mangkus dan isim maksur. Kalau isim maksur pokoknya sebelum huruf terakhir itu di fathah, kalau isim mangkus huruf sebelum akhir di kasroh. Nah, bagaimana i'rab dari keduanya? Dua-duanya itu isim mu'rab, isim yang bisa di-i'rabi baik rofa, nasab ataupun jer, bukan mabni. Kalau mabni itu tidak bisa dimasuki i'rab, alias huruf harokat huruf akhirnya itu tetap, tapi ini mu'rab dua-duanya walaupun berupa huruf ilat. Bagaimana i'rabnya?
Nah, di sini kita sudah menuliskan tentang isim maksur dan isim mangkus secara i'robnya. I'robnya isim maksur itu semuanya baik rofa, nasob ataupun jer itu dikira-kirakan. Dikira-kirakan itu muqaddarah, tidak terlihat secara dohir, secara kasat mata, seperti itu ya. Ya, jadi i'robnya isim maksur al-fata al-mustafa itu murtaqo mustafa al-fata itu semuanya i'robnya tidak terlihat gitu loh. Di i'rob ini dimasuki i'rob ya, tapi tidak terlihat oleh dohir mata gitu. Sedangkan kalau isi mangkus itu ketika tingkah rofa dan jer ya, rofa dan jer dikira-kirakan, berarti rof domah muqaddarah dan kasroh muqaddarah. Tapi kalau tingkah nasob itu tidak dikira-kirakan alias ditampakkan. Jadi nanti maksur semuanya muqaddarah i'robnya. Kalau ditanya bagaimana i'rob isim maksur, jawabannya semuanya ditakdirkan i'robnya, baik domah muqaddarah, fathah muqaddarah sama kasroh muqaddarah, seperti itu. Lalu kemudian ada isim mangkus. Sementara isim mangkus itu i'robnya nanti hanya nasob yang dohir, hanya nasob yang didohirkan, tetapi i'rob rofa dan i'rob jernya itu tetap ditakdirkan atau muqaddarah, seperti itu. Contohnya ini pertama isim maksur ya, yang huruf akhirnya berupa alif lazimah dan sebelum akhir dibaca fathah itu ada Musa. Ini contohnya di sini. Perhatikan harokat akhir di lafadz Musa di tingkah i'rob yang berbeda. Ada tingkah rofa, tingkah nasab dan tingkah jer. Tingkah rofa Musa, jaa al Musa. Di sini jadi fa'il. Fa'il itu apa? Marfu. Kemudian di tingkah nasab contoh nadhartu Musa. Di sini jadi apa? Musa jadi maf'ul. Maf'ul itu hukum i'rabnya apa? Mansub. Terus marartu bi Musa. Di sini Musa jadi apa? Jadi majrur. Majrur ya pasti jer, dibaca jer majrur maksudnya. Seperti itu ya, majrur. Nah, kita coba perhatikan pada lafadz ini kita akan menemukan satu kesamaan, yaitu apa? Tiga-tiganya itu sama, nggak berubah. Musa, 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 begitu ya. Walaupun harusnya marfu, harusnya mangsub, harusnya majrur. Nah, mana i'robnya? Ya itu. I'robnya ya yang pertama marfu tetap, cuman alamatnya dikira-kirakan. Marfu dhammah muqaddarah. Kemudian nadhartu Musa juga sama ya. Dia juga mangsub gitu ya. I'robnya dibaca nasab namun dikira-kirakan muqaddarah. Kemudian yang jer marartu bi Musa juga sama, dia majrur kemasukan huruf jer tapi dia dikira-kirakan alamatnya kasroh muqaddarah, yang nasab fathah muqaddarah, yang rofa dhammah muqaddarah, seperti itu ya. Terus kemudian Itu gimana? karena di akhir pakai alif maksura ya Ustaz, misalnya dia muqaddarah. Gimana kah suaranya nggak jelas? Itu kan
Atau dikira-kirakan mukodaro karena dia alif terakhirnya alif Betul, maksure ya. betul. Alif lazimah namanya. Alif lazimah. Iya, karena huruf akhirnya berupa alif atau huruf ilat lah mudahnya. Huruf ilat kan huruf ilat ada tiga, ada alif, ada ya, ada wawu seperti itu. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Kemudian isim mangkus. Contoh rofa ja'a al qadhi. Coba perhatikan. Ya ini ada yang kurang harokat di sini. Yang nasab nadortu al qadhiya. Al qadhiya ini harusnya. Terus yang jer marortu bil qadhi. Coba perhatikan baik irob rofa nasab maupun jer. Kita akan menemukan bahwa antara rofa dan jer itu sama. Ya kan qadhi. Tapi kalau nasab itu qadhiya. Nah, ini nanti muqaddarah, marfu muqaddarah ini dohiro irobnya ditampakkan karena kita bisa melihat dohiro itu dohiro. Kalau al-qadi yang ketiga yang jer juga muqaddarah, yang ditampakkan i'robnya atau i'rob dohiron itu hanya nasab nadortu al-qadiyah seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini namanya isim mangkus, yaitu isim yang akhirnya berupa huruf ilat ya, ianya ya lazimah namanya. Ya lazimah. I'robnya i'rob rofa muqaddarah, i'rob jer muqaddarah, tapi i'rob nasabnya ditampakkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut kemudian. Sekarang masuk ke jumlah ismiyah bab keempat ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali kalimat isim, oke. Jumlah itu kan sepasang dua isim atau lebih. Nggak bisa satu kalimat sih, harus dua lah, antara fiil dengan isim atau isim dengan fiil atau isim dengan isim. Nanti gabungan itu disebut sebagai jumlah dan memberikan faedah. Ada kalanya isim dengan ada kalanya jumlah yang berfaedah itu diawali dengan kalimat isim, namanya jumlah ismiyah. Ada kalanya nanti jumlah tersebut diawali dengan kalimat fiil. Kita lihat awalnya pokoknya. Kalau awalnya berupa isim disebut jumlah ismiyah. Kalau awalnya diawali dengan fiil disebut sebagai jumlah fi'liyah. Sederhananya seperti itulah. Cuman jumlah ismiyah itu kemudian jumlah ismiyah itu pasti mubtada dan khobar susunannya, oke. Mubtada dan khobar seperti itu. Kita coba masuk ke contoh. Ada Zaidun qaimun, oke. Zaidun ini mubtada karena isim ma'rifat berupa isim alam nama, kemudian di awal kalimat. Kemudian qaimun ini khobar ya, sebuah kabar, bukan kabar ya, sebuah sesuatu lah yang ditempel pada si mubtada, bahwa si mubtada ini punya hukum berdiri gitu loh, bahwa Zaid itu berdiri. Qaim kan artinya berdiri. Seperti itu ya. Kemudian sebentar. Nah, jadi jumlah ismiyah itu pasti berupa mubtada khobar gitu ya. Makanya setelahnya kita bahas apa itu mubtada gitu loh. Mubtada adalah isim ma'rifat.
kita udah tahu kan, makanya kita tadi membahas isim ma'rifat, yaitu isim yang maknanya khusus atau spesifik, yang jatuh pada permulaan kalimat. Kalau ada isim ma'rifat di awal kalimat dibaca rofa, ya zaidun dun lah, pokoknya rofa doma lah. Adapun yang lainnya kan ada wawu alif ya gitu ya. Intinya kalau i'rabnya rofa di awal kalimat isim tentu ma'rifat lagi, dan mesti ya ma'rifat kalau di awal kalimat sih, maka dia adalah mubtada gitu loh. Contohnya lagi-lagi ya ar-rajulu karimun ya, seorang laki-laki itu karim, mulia. Lah mulia ini kita sematkan sebagai khobar pada si mubtada. Jadi si mubtada punya embel-embel karim gitu loh. Seorang laki-laki yang mulia gitu. Seorang laki-laki yang mulia. Nah, kemudian mubtada sendiri ada dua polanya ya. Ada mubtada dari isim dohir, maksudnya isim sorih ya, atau isim yang bukan ditakwil, ataupun isim yang bukan isim domir lah, kata ganti bukan, tapi isim dohir. Isim dohir ya isim yang bukan berupa kata ganti gitu loh. Contohnya ya zaidun, itu kan asli memang yang dimaksud zaid, bukan kata ganti mereka. Kalau dalam bahasa Indonesia ya mereka, dia, engkau, kamu, itu kan kata ganti lah, itu namanya kan isim domir kalau dalam nahwu, bukan itu ya. Tapi ya isim dohir, isim yang memang menunjukkan pada zat itu. Zaidun, Umar, itu isim dohir. Kursiyun ya isim dohir. Maktabun, kolamun lah, kitabun, syekhun, ustadzun, itu semua isim dohir. Kalau lawannya itu isim domir, kata ganti. Kata ganti ya kata yang menunjukkan pada simbol tertentu. Kamu berarti orang yang kita ajak bicara, bahasanya mukhotob. Kalau saya itu kata ganti juga kan, domir juga, isim domir. Saya itu namanya mutakalim, ana gitu, menunjukkan orang yang berbicara. Kalau kita sedang mengatakan seseorang yang tidak ada di hadapan kita disebut hoib, isim domir yang hoib. Hoib itu tidak ada di depan kita, tapi kita omongin, kita gibahin, seperti itu mungkin gambarannya. Contohnya lah, kalau dalam bahasa Indonesia ya dia, itu untuk hoib satu, satu orang, dia laki-laki sedang berjalan ke sini gitu loh. Huwa yamshi ilaina, semisal seperti itu ya. Kemudian ada juga mereka gitu loh, itu kan kata ganti juga yang menunjukkan arti jamak. Mereka sedang menuju kemari, hum ya pakainya, hum yamshuna ilaina, semisal seperti itu isim dohir. Tadi isim domir. Nah, kemudian mubtada bagian pertama itu berupa isim dohir, isim yang menunjukkan pada dirinya sendiri, bukan sebagai kata ganti atau simbol tertentu. Nah, itu nanti ada contohnya nanti Ahmad Soim. Ahmad itu orang yang berpuasa. Ahmad isim dohir karena dia menunjukkan pada maknanya sendiri, pada zatnya sendiri, seperti itu. Soim itu khobar ya kan, dan kebanyakan khobar itu berupa isim nakiroh. Isim nakiroh alamat paling basicnya ya itu ya tidak ada al. Tanwin, bertanwin itu ciri paling jelas dari sebuah isim nakiroh. Dan khobar ya, khobar itu pasti berupa, bukan pasti ya, dan kebanyakan nakiroh lah, nggak ada sih yang ma'rifat kayaknya deh. Kalau ma'rifat takutnya nanti jadi sifat soalnya ya. Kemudian yang kedua, mubtada itu harus, bukan harus ya, yang kedua polanya itu selain berupa isim dohir, ada juga yang berupa isim domir atau kata ganti. Saya, kamu, engkau, mereka. Contohnya di sini hum, isim domir ya tinggal hafalin tuh, huwa, huma, hum.
itu ghaib, hiya huma huna ghaibah. Anta antuma antum itu mukhatab. Maksudnya mukhatab itu orang yang diajak bicara tapi berjenis kelamin cowok atau laki-laki atau banin. Kemudian anti antuma antum itu mukhatabah, orang yang kita ajak bicara tapi perempuan. Terus anti antuma antum ana nahnu gitu ya. Anti antuma antuna, ana itu mutakalim saya, ana. Nahnu itu mutakalim al ghair, saya dan yang lain, alias disingkat kita gitu. Nah di sini hum itu termasuk ghaib tapi yang jamak mereka. Hum muslimuna, berarti hum ini berupa mubtada, muslimuna itu khobarnya. Seperti itu ya. Muslimuna seperti itu. Nah, setelah membahas mubtada, kita tidak akan lepas dari yang namanya khobar. Karena mubtada dan khobar ini bagaikan dua sisi mata uang ya, yang tidak bisa terpisahkan gitu loh. Pasti kalau ada mubtada, di situ pasti ada khobar. Dan untuk memahami sebuah susunan dalam bahasa Arab atau untuk memahami sebuah jumlah ismiyah, pasti kita membutuhkan khobarnya. Kalau kita udah nemu mubtada, pasti kita butuh dengan khobarnya. Mana khobarnya? Dan ketika kita mampu menemukan khobarnya, itu pasti kita sudah paham. Kita akan memahami kalimat tersebut lah. Namun kalau nggak ketemu khobarnya, itulah yang membuat kadang orang nggak paham. Atau mungkin sudah menemukan ternyata keliru, bukan itu khobarnya. Itu juga akan tidak sesuai lah dengan makna yang diinginkan oleh penulis atau musonef. Intinya apa dalam belajar nahwu, bahasa Arab, grammar pemula, kita harus tahu komponen dari jumlah ismiyah. Yang pertama adalah kalimat mubtada ya, isim. Kemudian yang kedua khobar juga isim. Nah, mubtada hukum asal harus berupa ma'rifat. Yang 6 tadi antum hafalkan apa saja isim ma'rifat yang 6 itu. Dan kalau melihat isim yang 6 itu berada di depan kalimat, pasti dia khobar. Pasti dia mubtada. Lalu setelah ketemu sebuah mubtada dalam susunan tertentu di kitab, di Quran, di hadis dan lain sebagainya, maka tinggal nyari khobarnya. Dan khobar hukum asalnya ya jatuh setelah mubtada persis, berupa isim nakiroh, kebanyakan isim nakiroh, dan juga marfu gitu. Dibacanya marfu ya, tergantung nanti alamatnya apa. Intinya alamat asli domah, alamat penggantinya bisa wawu, alif ataupun nun, hadfun nun maksudnya. Oke. Nah, khobar ini adalah isim yang dibaca rofa dan selalu jatuh setelah mubtada. Cuman ya, persis jatuhnya setelah mubtada itu tidak mesti. Kadang dipisah dengan jar majrur, dengan dhorof madruf ya kan, dengan hal mungkin, dengan apalagi tamyiz lah apa, biasanya kayak gitu. Namun ya pada pola aslinya mubtada itu pasti setelahnya khobar seperti itu. Jadi ya kecuali kitab sastra tinggi ya mungkin yang mubtadanya di mana, khobarnya kemana gitu. Cuma kalau yang buku-buku biasa ya kan, mukoror, diktat kuliah, insya Allah sih ya tingkat ininya mudah. Maksudnya memang yang dibuat, didesain mudah dipahami lah seperti itu. Coba kalau baca kitab tuh ada terkenal di lingkungan pesantren salaf ya, karena dulu saya salaf. Semisal kayak kitab Fathul Mu'in, itu adalah momok bagi para santri lah, karena tadi ya memang di sana itu susunannya begitu ajib lah, begitu menakjubkan. Kadang ada mubtadanya sebelah atas, nanti khobarnya bisa di tengah lembaran, di tengah satu lembar itulah, di tengah lembaran atau bahkan di ujung lembar yang mau dibalik atau di ujung paling bawah, bisa ada kayak yang model seperti itu. Selain memang kitab Fathul Mu'in ini diperuntukkan untuk ya kaum menengah, pembelajar menengah lah seperti itu ya. Kemudian contohnya kita baca ada zaitun ini mubtada ya kan, kemudian qaimun ini khobar ya.
Jadi mubtadanya isim ma'rifat Zaid. Kenapa Zaid mubtada? Karena dia di awal kalimat. Pertama itu. Kedua dia berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang apa ini Zaidun? Yang isim alam, nama. Zaid itu nama orang. Si Zaid gitu loh. Kemudian qaimun, ya ini isim. Qaimun isim. Kita tahu dia isim fa'il. Isim fa'il itu pasti isim gitu loh. Isim fa'il sama fa'il beda. Isim fa'il adalah sighot dalam ilmu sorof, ya ada sighot fi'il madhi, sighot fi'il mudhari, sighot masdar mim, sighot isim fa'il. Isim fa'il itu pasti isim. Dia itu menunjukkan sifat seseorang yang gitu loh. Qaimun dari qoma berarti seseorang yang berdiri. Akilun dari isim sifat akil, maksudnya akilun isim fa'il dari akala, berarti artinya orang yang makan. Kan akala makan nih. Kalau ikutkan wazan fa'ilun menjadi akilun, menjadi orang yang artinya menjadi orang yang memakan. Orang makan gitulah. Itulah apa namanya isim fa'il. Namun kalau fa'il beda lagi. Fa'il ya bisa bentuknya secara dohir fi'il, tapi yang nanti bisa ditakwil ke isim, atau isim itu sendiri bentuknya. Tapi isim nggak harus bentuknya kayak gini kan. Ada farosun itu kan bukan sifat, farosun itu jamid. Jadi isim fa'il itu berbeda dengan fa'il. Itu yang banyak kemudian orang anggap sama. Isim fa'il ya fa'il, padahal enggak. Ya fa'il itu ya objek. Dia tidak harus berasal dari mustaqot gitu ya. Tapi dia bisa dari fi'il yang dari isim yang jamid. Kemudian kalau isim fa'il itu istilah di ilmu sorof sebenarnya, sighot isim fa'il, yaitu sighot yang digunakan yang berupa fa'ilun. Ya, sighotnya itu fa'ilun. Harus ngikutin fa'ilun kalau mau menggunakan sighot isim fa'il itu. Dan artinya nanti berubah menjadi orang yang. Kalau fi'ilnya makan berarti orang yang makan. Kalau orangnya tidur, nama naimun berarti orang yang tidur. Kalau berdiri qaimun, koma berarti orang yang berdiri. Seperti itu. Qaimun. Dan dia isim. Kalau isim jatuh setelah mubtada bisa dipastikan ya, dan memang nggak mungkin idhofah gitu. Nggak apa itu qaimin. Kalau idhofah semisal ada orang yang menyangka kan kalau isim ketemu isim berarti idhofah gitu. Enggak. Idhofah ya ada kuncinya juga gitu loh. Kuncinya apa? Kemarin yang sudah saya belum kayaknya sih, bahwa idhofah itu kan di tengahnya ada huruf, menyimpan huruf jar. Bisa lam, bisa fi, ya, bisa fi, bisa min ya. Kalau di sini apa? Zaidu qaimin menyimpan lam kah? Lam itu kepemilikan. Fi kah? Fi itu dorof menunjukkan tempat ataupun waktu. Zaidu qaimin, Zaid di yang berdiri kan nggak mungkin. Atau apa tadi ya? Min tab'iyah gitu. Terbuat dari ya, min itu. Zaid terbuat dari orang yang berdiri kan lucu juga. Ya kan? Jadi salah satu ciri idhofah ya, walaupun nanti secara ini mungkin bisa ya kan, Zaid isim, ini isim, harusnya kan idhofah. Tidak semudah itu, tapi harus dilihat apakah di dalamnya itu bisa atau layak ditempati oleh huruf jar berupa lam, min, atau fi gitu. Nyatanya tidak, berarti dia mubtada seperti itu. Mubtada berarti dia khobar. Si qaim ini khobar seperti itu ya. Nah, masalah kemudian adalah khobar itu tidak hanya satu ya. Khobar itu banyak ya. Ada yang khobar, istilahnya ini nanti bisa kita perhatikan kembali karena ini penting. Khobar itu ada dua, khobar mufrad sama khobar ghairu mufrad. Namun yang perlu digarisbawahi adalah mufrad di sini itu bukan lawannya tasniyah ataupun jamak gitu. Mufrad kan satu artinya ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mufrad di sini adalah lafadz yang sendiri, mustaqil, tidak tersusun. Alias lawannya mufrad
di sini yang dimaksud lawannya mufrad adalah tarkib atau jumlah, tidak berupa jumlah. Jadi ini perlu dibedakan di berbagai disiplin ilmu juga nanti banyak yang seperti ini pembahasan istilah mufrad maksudnya. Istilah mufrad itu tidak melulu merujuk pada sebuah makna kalimat isim yang bermakna satu. Tidak melulu ke situ. Tapi lebih seringnya nanti, bukan lebih seringnya, terkadang itu nanti maknanya adalah kalimat yang sendiri gitu loh, tidak tersusun. Walaupun berupa jamak pada maknanya. Al-muslimuna semisal. Itu kan artinya banyak. Harusnya masuknya isim jamak mudzakkar salim. Jamak lah. Tapi dia bisa disebut mufrad dari sisi dia tidak tersusun. Nah, ini yang dimaksud di sini tuh yang tadi, yang tidak tersusun walaupun bentuknya tasniyah dan walaupun bentuknya jamak, seperti itu loh. Nah, nanti khobar itu sama. Khobar itu ada yang isim jamak atau jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim gitu loh. Tapi satu, tidak tersusun gitu maksudnya. Nah, itu disebut sebagai khobar mufrad. Contoh di sini kita lihat zaidani qaimani. Dua zaid, dua orang yang namanya Zaid itu berdiri, keduanya berdiri. Nah, di sini zaidani kalau kita lihat secara lafadz maka dia berupa isim tasniyah, ya kan, menunjuk atau mempunyai makna dua gitu loh. Zaidani qaimani, dua Zaid itu orang yang berdiri. Tapi dia tetap disebut sebagai mufrad karena dilihat tidak tersusunnya, bukan dilihat pada jumlah di kalimatnya, jumlah makna kalimatnya. Qaimani jumlah kalimatnya memang tasniyah, tapi secara tersusun tidaknya dia itu mufrad. Dan itu yang dimaksud di pembagian khobar mufrad, ya kan, istilah mufradnya di situ. Atau contoh lagi zaiduna ya, Zaid banyak. Terus qaimuna, pada berdiri semua. Ini qaimun, ini hanya contoh aja ya. Jadi di sini juga tetap disebut sebagai khobar mufrad. Kenapa khobar mufrad qaimun padahal dia berupa jamak? Ya karena lagi-lagi yang dilihat dalam istilah mufrad di jumlah di pembagian khobar itu bukan makna jumlahnya, melainkan tersusun atau tidaknya. Seperti itu. Oke. Kemudian ya, jadi qaimani zaidani qaimani mufrad, khobarnya qaimani mufrad, zaiduna qaimuna juga mufrad karena dilihat dari tidak tersusun. Tersusun itu apa sih? Tersusun ya harus jumlah. Lagi-lagi jumlah itu apa? Ya jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, atau nanti ada istilah baru yang baru diterangkan di sini, yaitu apa? Syibeh jumlah, syibhu jumlah. Nanti kita terangkan. Nah, khobar ghairu mufrad itu merujuk pada sebuah khobar ya yang tidak mustakil atau yang jumlah gitu, yang berupa jumlah. Dan jumlah itu ada 4 secara keseluruhan, secara mendetail itu ada 4. Jumlah itu ada 4 ya. Tapi yang menjadi yang menjadi inti sih sebenarnya 2, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Itu udah 2. Duanya lagi apa? Yang disebut sebagai syibeh jumlah, yaitu ada jar majrur, nanti ada susunan huruf jar plus jar. Itu tuh disebut sebagai syibhu jumlah. Atau dorof dan madruf. Dorof fi ya, yauma dan lain sebagainya. Itu nanti disebut sebagai syibhu jumlah.
sesuatu yang menyerupai. Shibhu itu menyerupai ya, menyerupai jumlah. Oke, bisa kita lihat di contohnya. Halo, di sini ada contohnya Zaidun abuhu karimun. Kalau kita cek di sini mubtadanya mana? Ini mubtada Zaidun. Khobarnya mana? Khobarnya jumlah ismiyah. Ya. Di sini berarti dalam kurung berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah itu ya tadi jar majrur atau dhorof madruf. Nah, Zaidun abuhu ko karimun. Di sini kita lihat mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah abuhu karimun. Yang mana abuhu ini mubtada, karimun ini khobar. Jadi khobar jumlah itu khobar yang sebuah susunan yang tumpang tindih, begitu mungkin. Tumpang tindih. Di saat yang bersamaan dia secara keseluruhan abuhu qaimun adalah khobar untuk Zaidun, ini untuk Zaid, tapi di saat yang lain abuhu ini mubtada juga, karimun juga mubtada. Pada domainnya dia adalah mubtada khobar, namun pada Zaidun domain lebih luasnya Zaidun abuhu karimun, abuhu karimun ini khobar untuk Zaid. Seperti itu ya, tumpang tindih. Ya ini yang disebut sebagai khobar ghairu mufrad berupa jumlahnya ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena mubtada khobar. Kan tadi disebutkan mubtada khobar itu pasti berupa jumlah ismiyah. Oke, itu yang pertama. Contoh yang kedua, kemudian ada Zaidun yakumu abuhu. Sebentar. Kalau Zaidun abuhu karimun diterjemahkan seperti apa? Cara menerjemahkannya ya mudah. Zaidun ya Zaid gitu langsung. Zaid itu yang bapaknya itu berdiri, seperti itu ya. Zaid itu adalah yang bapaknya berdiri gitu. Kayak gitu sih cara mengartikannya. Atau yang mana gitu. Yang mana ibunya itu atau bapaknya itu berdiri, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Zaidun yakumu abuhu. Di sini ada mubtada berupa Zaid. Kemudian yakumu ini fiil ya. Fiilnya fiil mudhore. Kita tahu tasrifannya koma yakumu kiaman gitu loh. Berarti kan dia fiil mudhore yakumu. Ada huruf mudhoroah. Terus kalau ada fiil, failnya mana? Abuhu, seperti itu ya. Abuhu. Nah, di sini kita tahu bahwa Zaid itu mubtada dan khobarnya itu jumlah yakumu abuhu alias jumlah fi'liyah. Yaitu apa? Jumlah yang diawali oleh kalimat fi'il. Komponennya itu ya fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yakumu, fa'ilnya abuhu. Jadi Zaidun yakumu abuhu ini tumpang tindih juga gitu loh. Karena khobar ghairu mufrad itu tumpang tindih. Di saat yang di saat yang sama yakumu ini sebenarnya khobar. Yakumu abu itu khobar untuk Zaid. Tapi di sisi lain dia juga fiil sendiri abuhu ini. Abuhu ini fa'il gitu. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Halo. Oke, apakah suaranya terdengar? Bisa kita lanjutkan?
Halo? Halo, cek. Halo, cek. Halo. Ahli kerja apa?
Oke, halo. Cek. Halo Gavina, masih bersama kami? Nggak ada suaranya nih.